Masih bersama dengan saya Surahman, di mana sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO Google. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membaca data pencarian berupa kata kunci yang digunakan oleh pengunjung website ketika mereka mencari suatu informasi di mesin pencari Google dan menemukan website kita. Kita akan menggunakan data yang ada di dalam Google Search Console. Jadi pastikan untuk tutorial ini Anda sudah mengkoneksikan website dengan Google Search Console. Bagi Anda yang belum mengkoneksikan website ke dalam Google Search Console, Anda pelajari dulu di dalam video tutorial yang saya sertakan linknya di dalam deskripsi video ini. Sekarang kita lanjut ke dalam Google Search Console. Sekarang kita sudah berada di dalam Google Search Console dan kemudian silakan masuk ke dalam properties dari domain atau website yang sudah dikoneksikan. Dan kemudian kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita masuk ke bagian sini, Search Console Insight, ya, klik di sini. Dan kemudian ini adalah ringkasan dari statistik selama 28 hari terakhir, di mana ini bukan data yang real, artinya bisa jadi jumlah kliknya yang masuk ke dalam website Anda lebih besar, namun secara umum ini adalah gambarannya, di mana contohnya di dalam ringkasan ini website telah mendapatkan 1010 klik dan dalam hasil realnya sih bisa lebih banyak daripada jumlah ini. Dan ini minus 10% artinya terjadi penurunan dari bulan kemarin, penurunan pencarian, mungkin orang carinya juga berkurang jumlah orang yang cari. Jadi dia minus 10%, nggak jadi masalah kalau minusnya masih 10% sih masih bisa ditolerir. Kalau sudah sampai 30%, 40% apa bahkan 50% itu udah kita harus melakukan introspeksi apa yang salah, jangan-jangan kita nggak update artikel dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di sini cara membacanya, di mana kita gunakan di sini query yang paling sering ditelusuri, kita gunakan ini. Dan kemudian di sini adalah query itu kata kunci, ya, kata kunci yang digunakan oleh pencari informasi melalui mesin pencari Google untuk menemukan website. Sebagai contoh kita masuk ke dalam google.co.id dan kemudian kita gunakan ini contoh aja ya, kita paste ke sini. Dan ini ya websitenya. Dan kita bisa lihat di sini dia 5 hasil teratas itu ya posisinya top 5 ya. Dan kemudian yang ini dapat 20 klik, lumayan, dan kemudian kalau diakumulasi lumayan ya. Jadi totalnya adalah 1010 klik dalam 28 hari untuk website company profile sih, ini lumayan banget. Dan kemudian yang bagian 2 truk keren 5 ton, dapat 17 klik. Cuman dia di sini tidak ada hasil pencarian teratas nih, biasanya karena dia berada di urutan 6 atau 7 ke bawah, atau bahkan urutan 10. Urutannya kurang bagus ya, atau urutannya dia masih tidak stabil. Jadi kadang di atas, kadang di bawah, jadi masih dalam mencari posisi. Ini juga biasa disebut dengan namanya Google Dance ya, jadi masih mencari-cari posisi, tapi di sini dia sudah mendapatkan traffic. Dan kemudian Voco Truck di sini juga sudah dapat 5 teratas, dan kemudian selanjutnya ini dapat 13 klik, dapat 12 klik dan seterusnya. Dan kita bisa menganalisa ini ya, data-data seperti ini. Dan yang perlu Anda lakukan adalah contohnya seperti ini. Kalau Anda ada kata kunci seperti ini ya, yang hasilnya belum bagus nih, belum ada hasil teratas ini, maka ini kita perlu lihat lebih lanjut lagi. Ini sudah masuk ke dalam pencarian, cuman dia masih tidak stabil dan atau masih hasilnya masih di belakang gitu ya, masih di bawah 10 besar gitu, di bawah top 10. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah membuat artikel dengan based on kata kunci ini. Jadi diperbanyak artikel-artikel dengan based on kata kunci ini. Sebagai contoh, jual Skylife keren, Skylife keren murah, distributor Skylife keren, misalkan seperti itu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Cari ya model ini truk keren, cari aja dari sini. Kita lihat banyak sih, biasanya di bagian belakang-belakang itu nggak masuk ya.
Nah, kita perlu lakukan perbaikan-perbaikan meskipun di sini hasilnya udah ada, tapi dia belum dapat hasil 5 teratas ya. Dia masih ada di urutan 6, urutan 7, urutan 10 bahkan, atau jadi masih di halaman 2, halaman urutan 11, 12 dan seterusnya. Nah, jadi tugas kita adalah menaikkan ranking ini agar dia masuk ke dalam urutan 5 teratas ya. Nih, jadi 5 teratas. Caranya ya kita perbanyak lagi nih artikel tentang pembahasan tentang ini. Diperbanyak lagi, ditulis lagi artikelnya, dan kemudian nanti dilihat hasilnya. Jadi mudah ya untuk menganalisa ini untuk tren dalam 28 hari terakhir, terus dicari aja yang kurang bagus, dan itu cara mengevaluasinya untuk posisi website yang sudah berhasil diindeks dan sudah mendapatkan pencarian dari mesin pencari Google. Anda bisa lihat di sini ya datanya, dan kemudian dilakukan perbaikan, dan kemudian untuk mengembangkan lagi Anda masuk ke dalam sekilas di sini ya. Kita masuk ke dalam laporan lengkap, dan kemudian kita gunakan 28 hari terakhir, atau bisa juga 3 bulan, nggak jadi masalah. Tapi kalau saya biasanya sih 28 hari terakhir, karena lebih dekat ya, dan kita akan bisa lebih cepat dalam mengevaluasi. Dan kemudian kita cari di sini nih, saya tambahin dulu deh jadi 50. Kita cari yang dia masih kosong nih. Nah, kalau satu-satuin satu atau masih kosong ya, atau yang masih sedikit deh, yang masih sedikit kayak gini. Buflip ya, misalkan itu mobil keren PLN, kalau kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, ini kata kunci masih bisa digarap nantinya ya, masih bisa digarap untuk kebutuhan artikel agar dia bisa naik lagi posisinya, dan hasil jumlah kliknya bisa lebih banyak lagi karena posisinya akan naik. Jadi kalau posisi naik, kliknya pasti akan banyak. Dan kuncinya adalah kita perbanyak artikel-artikel yang berkaitan dengan kata kunci ini. Ya, tadi kan ada yang di sebelumnya ada yang 5 ton, keren 5 ton tuh belum masuk ya, karena dia kliknya masih sedikit. Di sini jumlah kliknya masih sedikit, ya tentu saja dia tidak masuk ke dalam top 5 atau 5 teratas. Dan kemudian yang selanjutnya yang masih 00 ini nih ya, nih kliknya masih 0 ini di tayangannya udah banyak ya, tuh udah banyak yang cari, tapi dia nggak nyangkut di sini. Ini banyak yang cari nih ya, tayangan banyak yang cari nih, cuman dia nggak nyangkut, nggak ada yang ngeklik. Biasanya kalau nggak ada yang ngeklik ini ya memang masih di belakang. Jadi kita cari kata kunci ini, dan kemudian dioptimalisasi lagi lewat artikel SEO, dibikin artikelnya lebih banyak lagi, dioptimalisasi lagi, dan variannya dikembangkan lagi agar dia nanti bisa mendapatkan klik, sehingga websitenya akan lebih banyak mendapatkan pengunjung. Kalau untuk website company profile seperti yang sudah saya bilang, kalau dalam 28 hari terakhir tadi dia dapat 1000 aja kayak gini, nggak usah 1500 aja, lewat 500 aja klik, itu udah bagus banget untuk website company profile. Kalau untuk website produk ya tentu saja memang harus 1000-an ke atas, karena kan produk banyak yang cari. Kalau untuk blog ya tentu aja, kalau untuk blog harus 10 ribuan lagi ke atas dalam 28 hari terakhir ini. Jadi Anda ngelihatnya jangan berdasarkan jumlah gitu. Kalau berdasarkan jumlah ya untuk 1000 klik mah sedikit, tapi jenis websitenya adalah company profile. Ya company profile sih untuk 28 hari 1000 klik itu udah bagus gitu, 500 klik udah bagus. Kalau 500 klik biasanya dapat 700, dapat 800 aslinya gitu. Dan kemudian nanti dilihat lagi bagaimana responnya, teleponnya bagaimana, kemudian yang ngechat WA bagaimana, emailnya bagaimana, itu kita evaluasi. Kalau misalkan kita dapat sebulan 500 atau bahkan 100 klik, tapi nggak ada yang telepon, nggak ada yang email, nggak ada yang WhatsApp, nah itu kita perlu lihat landing website-nya, kita perlu perbaiki website kita mungkin informasinya kurang, website kita mungkin untuk nomor teleponnya sulit dicari, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi kita perlu memperhatikan website kita juga, bagaimana desainnya agar mudah dibaca, bagaimana manajemen menunya agar orang mudah menelusuri,
copywritingnya, terutama di bagian produk, di bagian layanan, itu sangat penting dan juga kita diberikan kemudahan bagi para pengunjung di dalam website itu nanti untuk menghubungi atau mengkontak informasi-informasi yang ada di website itu. Saya sarankan sebaiknya Anda gunakan floating chat WA, contohnya seperti ini. Seperti ini contohnya, jadi ada floating chat WA dan kemudian halaman hubungi kaminya cukup jelas. Dan kemudian satu lagi di dalam artikelnya itu kita harus buat navigasi menuju ke paket-paket yang sedang kita tawarkan. Ini kan contohnya artikel tentang jasa pembuatan website murah. Dan kemudian di sini ada paket-paketnya, jadi orang bisa klik di sini, orang bisa klik ya di judul atas di sini. Orang bisa klik ya seperti itu, dan kemudian di sini ada nomor telepon, pastikan ada nomor teleponnya, ada cara kontak ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian selanjutnya ada banner untuk ke kontak us, ya kira-kira kurang lebih seperti itu. Ini ada informasi yang jelas. Kalau misalkan di website Anda di bagian footernya tidak ada informasi atau di bagian sidebarnya tidak ada informasi, maka Anda bisa masukkan di dalam artikel ini, itu diselip-selipin aja. Cara menghubungi bagaimana, telepon, kira-kira dikasih yang cukup jelas, informasi-informasi yang cukup jelas. Dan kemudian nanti kalau orang klik ke sini, dia dapat langsung informasi jelas, paketnya apa, yang ditawarin apa, harga berapa, fiturnya apa aja, kira-kira kurang lebih seperti itu. Ada chat WA-nya. Dan silakan nanti Anda implementasikan lagi ke dalam website Anda. Yang terpenting adalah Anda sudah mendapatkan hasil pencarian, dan kemudian nanti hasil pencarian itu dioptimalkan lagi ya. Yang belum dapat posisi 5 teratas dioptimalkan lagi. Dan kemudian selanjutnya untuk keyword-keyword yang masih pencariannya masih belum bagus, kita optimalkan lagi yang masih 0 tadi ya. Di sini yang masih 0 tadi. Nah, ini masih 0, masih 1, masih 2 seperti itu ya. Yang klik-kliknya belum bagus, terutama Anda cari yang bagian ini nih. Terutama ya diutamakan yang tayangannya gede-gede, yang 40, ini ada 800. Cuman sayang dia 0.